warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Artawan, mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloaleo dengan nomor Stanbook B1C1 19007. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau menyampaikan suatu materi yang berkaitan dengan COVID-19, di mana kali ini saya akan membahas suatu materi yang berjudul tentang dampak COVID-19 atau virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Sebelum lebih dalam lagi kita membahas tentang dampak dari virus ini terhadap perekonomian, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian dari virus corona tersebut. Ya, virus corona adalah salah satu penyakit yang menyerang sistem pernapasan, yang dimana penyakit ini bisa menyerang melalui berbagai hal, bisa melalui sentuhan maupun dalam bentuk cairan yang keluar dari tubuh. Gejala umum yang dirasakan oleh orang-orang atau penderita virus corona ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu suhu tubuh yang tinggi, itu biasa kita sebut demam, yang dimana suhu tubuh orang tersebut di atas 38 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu mengalami batuk-batuk, dan yang ketiga yaitu mengalami sesak napas. Ya, itulah tadi pengertian dari virus corona tersebut. Kemudian kita masuk materi yang inti, yaitu dampak atau pengaruh virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Kita masuk dalam bagian pertama, yaitu industri yang terkena dampak dari virus corona ini. Di dalam industri ini terdapat 3 spesifikasi atau 3 bagian, yaitu tingkat tinggi, kemudian tingkat sedang, dan juga tingkat rendah. Dalam tingkat tinggi yaitu misalnya suatu perusahaan yang memproduksi barang secara global, yang dimana pemasokan bahan produksi itu berasal dari luar atau dengan cara mengimpor, maka itu akan mengalami hambatan karena dengan kondisi virus corona seperti ini, di mana diberlakukannya pembatasan barang-barang dari luar yang masuk ke dalam suatu negara. Contohnya seperti perusahaan manufaktur otomotif, seperti perusahaan Jerman, di mana produksi atau pengolahan barang yang dimana diberhentikan dalam kurun waktu 2 pekan, yang dimana dalam waktu tersebut secara otomatis produksi atau penghasilan perusahaan akan berkurang, sehingga dalam hal ini bisa memungkinkan perusahaan akan mengalami kerugian. Sehingga karena kerugian tersebut ujung-ujungnya bisa akan menyebabkan diberlakukannya PHK terhadap karyawan, sehingga hal ini bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kemudian di sektor tingkat sedang, misalnya dalam sektor penerbangan atau pariwisata. Dalam hal ini karena diberlakukannya social distancing, sehingga penerbangan banyak yang ditutup. Dalam hal ini juga pariwisata juga banyak yang ditutup karena social distancing tersebut. Jadi dalam hal ini sudah kemungkinan besar penghasilan akan sangat minim, sehingga mengurangi pendapatan
dari pariwisata maupun juga sektor penerbangan karena diberlakukannya social distancing tersebut. Kemudian dalam tingkat rendah bisa kita lihat dalam perusahaan jasa, di mana bisa perusahaan ini tidak terlalu dampaknya mungkin tidak terlalu besar. Bisa kita lihat dari perusahaan jasa yang dimana mereka hanya kekurangan orderan, jadi mungkin masih bisa diatasi dengan secara lebih mudah karena dalam lingkupan yang cukup kecil. Kemudian kita masuk dalam nomor 2, yaitu meningkatnya uang digital. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona dapat menyebar atau dapat berpindah melalui benda. Oleh karena itu uang digital itu sangat meningkat. Kenapa? Karena dalam bentuk uang fisik, baik berupa uang kertas maupun uang logam, virus tersebut bisa menempel, sehingga dalam benda ini virus akan bisa menyebar atau dapat menular sesuai dengan perjalanan dari benda yang bernama uang ini. Oleh karena itu penggunaan keuangan digital sangat meningkat karena untuk mencegah penggunaan dari uang secara fisik ini. Namun di samping itu nilai tukar dolar Amerika Serikat itu sudah sangat tinggi. Hal ini terjadi yaitu karena Cina sebagai lawan perang dagang Amerika itu mengalami perekonomian yang menurun akibat virus ini. Sedangkan Indonesia dalam hal ini sebagai pendukung Cina dalam perang dagang ini juga terkena dampaknya, di mana perekonomian Indonesia juga akan menurun mengikuti perekonomian dari China yang juga kalah dari nilai tukar rupiah yang dimiliki Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatnya produksi atau meningkatnya daya beli produk lokal. Ya, dalam hal ini sedikit kita dapat mengambil dampak positif dari virus ini. Contohnya, walaupun virus ini secara besar memberikan dampak yang sangat merisaukan bagi kita semua, tapi dalam hal ini ada beberapa dampak positif yang bisa kita dapat. Misalnya seperti meningkatnya produksi atau konsumsi produk lokal. Oleh karena virus ini, maka pemerintah memberhentikan atau menurunkan daya impor produk dari luar, sehingga masyarakat lebih mengutamakan atau lebih memprioritaskan untuk membeli produk-produk yang terbuat atau produk lokal yang ada di dalam negeri ini, sehingga produk lokal di bangsa ini lebih diminati daripada produk-produk yang datang dari luar negeri, secara khusus ya produk yang berasal dari China. Baik, itu tadi dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian kita masuk dalam upaya pemerintah dalam pencegahan virus corona ini. Dalam upaya pencegahan virus ini, pemerintah menggunakan beberapa kebijakan moneter, kebijakan fiskal dalam mencegah atau terus menurunkan tingkat penyebaran dari virus corona. Dalam upaya untuk menangani penyebaran atau penularan virus corona ini,
pemerintah terus mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan untuk mengurangi penyebaran virus ini. Di antaranya pemerintah mengambil kebijakan fiskal, kemudian juga kebijakan moneter. Dalam kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan reposisi kegiatan, juga relokasi anggaran, juga pendanaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Presiden Republik Indonesia yang dalamnya yaitu Bapak Joko Widodo dan juga memerintahkan kepada kementerian atau lembaga untuk meningkatkan daya beli UMKM dan produk UMKM, mendorong BUMN untuk memprioritaskan daya beli terhadap produk UMKM serta produk UMKM juga masuk e-katalog. Kemudian kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ini yang sangat berperan penting atau mengambil alih untuk mengatasi kebijakan moneter ini yaitu otoritas moneter keuangan, di mana otoritas moneter keuangan dalam hal ini sangat penting atau sangat memiliki peran penting dalam menentukan atau menjaga nilai tukar rupiah, yang dimana dalam hal ini terus juga menjaga peningkatan inflasi serta terus memberikan simulasi moneter untuk dunia usaha yang ada di bangsa ini. Ya, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai dampak virus COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dan juga beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.